Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabatku dimanapun Anda berada, bahwa di dalam kehidupan itu ada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ada zahir, ada batin. Manusia tidak lepas dari dua hal ini. Ada neraka, ada surga. Ada baik, ada jelek. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kejelekan dan akan dibalas dengan kejelekan. Seseorang akan mendapatkan balasan tersebut baik di dunia ataupun di akhirat. Ada kebahagiaan, ada kesusahan. Maka di antara kebahagiaan umat Islam yang dekat dengan Allah jika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di surga ada kenikmatan-kenikmatan, yang mana kenikmatan tersebut itu tidak akan didapatkan di dunia. Memang ada gambaran tentang surga digambarkan oleh Rasulullah SAW, tapi hakikat daripada surga itu adalah sesuatu yang gaib, yang mana sesuatu yang gaib itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, sahabatku dimanapun Anda berada, dan di dalam kehidupan surga itu seorang muslim berharap untuk bisa bertemu dengan sahabat-sahabatnya di saat dia hidup di dunia, dan itu adalah kebahagiaan. Oleh karena itu, bangun persaudaraan dengan sahabat Anda dengan cinta karena Allah, membangun persaudaraan karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dicari oleh sahabat Anda. Anda akan dekat dengan sahabat Anda yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, wa ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannatil jannata fayastaqul ikhwanu ba'dhum ilal ba'd. Rasulullah bersabda, kalau ahli surga masuk surga, maka mereka itu merindukan saudaranya yang ada di surga. Fayasilu sariru hada ila sariri hada, maka ranjangnya temannya itu ingin bertemu dengan ranjang temannya. Fayasiru, maka ranjang ini berjalan. Jadi ranjang yang ditiduri, yang diduduki ini, yang ada di surga ini, itu berjalan, nah, mendekati dengan ranjang temannya yang ada di surga, hatta yastami'a jami'an, sehingga berkumpul. Wa yattaqi'u hadza wa yattaqi'u hadza wa yaqulu ahlu sabi ata'lamu mata ghafarallahu lana. Kemudian apa? Salah satu mereka bertanya, ata'lamu mata ghafarallahu lana, apakah kamu tahu kapan Allah mengampuni dosa kita? Fayaqulu sahibuhu, maka temannya berkata, yauma kunna fi mawdu'in kadza, di saat kami berada di tempat itu Allah mengampuni kita. Fada'una Allah, lalu kita berdoa kepada Allah, faghfarallahu lana, lalu Allah mengampuni dosa kita. Artinya kita tidak tahu pertemuan mana yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak pertemuan, perbanyak persaudaraan. Ini akan bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat diterangkan, meskipun ini hadis dhaif dalam riwayat ini, tapi di dalam Fadhailul A'mal ini bisa diamalkan ya. Ini ahli surga itu mencari temannya yang di saat dia masuk surga. Sarah berkata, ya Allah, dulu di dunia aku berjumpa dengan teman ini,
kok sekarang saya tidak bisa melihat mereka ya Allah, ada di mana mereka ya Allah? Maka Allah menjawab, wahai hambaku, orang-orang yang dekat denganmu dulu di dunia sekarang tidak ada di surga, mereka ada di nerakaku. Maka teman yang ada di surga ini berkata, ya Allah, jika kau pertemukan kami di dunia bersama ya Allah, maka kumpulkan kami di surga bersama ya Allah. Akhirnya apa? Karena permintaan ahli surga ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat Allah untuk memindahkan ahli neraka ini untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala atas permintaan ahli surga ini. Oleh karena itu ya, yang bisa kita ambil dari cerita ini, perbanyaklah saudara, sambung silaturahim dengan sesama muslim, apalagi dengan keluarga Anda. Kita tidak tahu saudara mana yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah, saudara mana yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, saudara mana yang bisa menyelamatkan kita di saat kita menghadap Allah, di saat kita melewati jembatan yang mana jembatan lebih kecil daripada rambut. Itu tidak tahu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buka silaturahim dengan siapapun umat Islam, didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan sifat kedengkian, kebencian, dan itu adalah jalan yang paling mudah untuk mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga ini manfaat untuk kita semuanya, dan kita semuanya dijadikan oleh Allah ahli surga, dekat dengan ahli surga, didasari dengan cinta kepada orang-orang soleh, dan urusan kita dimudahkan oleh Allah, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wallahu a'lamu bissawab.